Assalamualaikum, hai Sobat Belajar. Selamat datang di Chemistry Live Classes Ayo Belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian. Di episode Live Classes kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan soal-soal UTBK. Jadi ini kita bahas materi yang populer. Materi populer yang sering muncul ada di soal-soal UTBK kimia. Dan materi populer yang akan kita bahas di episode kali ini itu adalah materi bentuk molekul. Nah, kita review sedikit dulu ya mengenai materi ini. Yuk, kita mulai. Nah, jadi di sini materi bentuk molekul. Bentuk molekul, jadi ini sebenarnya adalah salah satu materi yang ada di kelas 10. Mungkin kalau misalnya sobat belajar nih udah agak lupa-lupa, di sini kakak ingatkan lagi. Kita review lagi. Review sedikit secara singkat, jelas tapi padat gitu ya. Jadi di sini bentuk molekul yang jadi poin utamanya itu adalah molekulnya. Nah, jadi molekul kalau di sini itu dia di dalam molekul itu kan kalau dari pengertiannya dia merupakan materi yang tersusun dari beberapa atom yang saling berikatan gitu kan ya. Nah, molekul-molekul ini dia karena di dalamnya juga tersusun dari atom-atom, ada interaksi yang terjadi antar atom di dalam molekul tersebut. Nah, ada juga interaksi yang terjadi antar molekul-molekul tersebut. Jadi bisa interaksinya itu di dalam molekulnya, bisa interaksinya itu di selain molekulnya gitu dengan interaksi antara molekul lainnya. Nah, kalau interaksi di dalam molekulnya itu sendiri, yaitu interaksi antar atomnya, nah ini akan membentuk yang namanya struktur dari molekul tersebut. Bagaimana molekul itu tersusun, bagaimana atom-atomnya itu tersusun dalam molekul tersebut, gitu. Nah, di sini karena molekul itu merupakan materi, materi itu kan adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, gitu kan ya. Nah, misalnya benda-benda yang ada di sekitar sobat belajar nih, misalnya meja, kursi, pensil, pulpen, buku, kemudian bahkan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan, itu kan semuanya terdiri dari materi. Nah, semua yang ada di alam semesta ini kan pasti wujudnya ada gitu, wujudnya nyata, wujudnya 3 dimensi. Nah, karena molekul ini merupakan salah satu penyusun dari materi tersebut, maka molekul juga sebenarnya bentuknya itu adalah 3 dimensi. Nah, inilah yang kita pelajari mengenai penggambaran dari molekul tersebut dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, ini masuklah ke bahasan bentuk molekul gitu. Jadi bagaimana molekul itu tersusun dan bentuk 3 dimensinya itu seperti apa. Nah, ini bentuk molekul itu di sini dibahas dengan 2 teori. Yang pertama ada berdasarkan teori hibridisasi dan yang kedua ada berdasarkan teori VS-APR gitu ya. Nah, kemudian nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian di sini kalau misalnya interaksinya terjadi antar molekul-molekul yang berbeda atau yang sama gitu ya. Nah, ini akan terjadi yang namanya gaya antar molekul gitu. Suatu gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, di sini molekul itu yang telah sobat belajar pelajari pun sudah tahu kalau ada 2 jenis molekul kovalen. Ada yang sifatnya polar, ada yang sifatnya non-polar. Nah, kedua sifat ini pun akan mempengaruhi gaya yang terjadi antar molekul-molekul tersebut. Nah, yang pertama ada gaya dipol-dipol, kedua ada gaya dipol terimbas, ketiga ada gaya London, dan yang keempat ada ikatan hidrogen. Nah, bedanya apa dari keempat gaya-gaya ini? Jadi, yang pertama, gaya dipol-dipol. Dipol itu terjadi ketika atom-atomnya itu memiliki perbedaan muatan. Jadi ada yang muatannya negatif dan juga ada yang muatannya positif. Karena perbedaan muatan, maka adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul gitu. Nah, biasanya yang memiliki perbedaan muatan itu adalah molekul-molekul yang bersifat polar. Maka yang memiliki gaya dipol-dipol ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki sifat polar dan juga polar. Nah, kemudian kalau gaya dipol terimbas berarti salah satunya ada yang terimbas dari dipol yang permanen. Nah, ini berarti yang punya dipol permanen tadi itu adalah molekul polar, sedangkan yang terimbasnya adalah molekul nonpolar. Karena molekul nonpolar tidak memiliki perbedaan muatan. Jadi ini gaya yang terjadi antara molekul polar dan juga molekul nonpolar. Nah,
Kalau yang ketiga, gaya London atau gaya dipol sesaat. Ini terjadi pada molekul yang memiliki kesamaan sifat, yaitu sama-sama nonpolar gitu. Nah, kemudian yang ikatan hidrogen ini terjadi antar molekul yang memiliki atom hidrogen dan juga atom F atau fluor, O, dan juga N. Nah, jadi ini ikatan hidrogen hanya terjadi pada molekul-molekul yang cuma mengandung 4 unsur ini aja, gitu. Nah, kemudian tadi kita balik lagi ke bentuk molekul. Berdasarkan teori hibridisasi, bentuk molekul itu digambarkan seperti ini, gitu. Jadi di sini hibridisasi itu kan adalah penggabungan orbital. Itu kan ya, penggabungan orbital. Di sini yang digabung apa? Biasanya adalah penggabungan orbital dari subkulit S, P, dan juga D biasanya, yang berpengaruh pada bentuk molekulnya. Jadi yang perlu sobat belajar ingat itu adalah hibridisasinya apa, kemudian bentuknya apa gitu. Jadi kalau misalnya di sini hibridisasinya sp, berarti antara subkulit S dan juga subkulit P pada elektron valensi suatu atom tersebut itu bergabung membentuk hibridisasi sp, dan ini akan membentuk yang namanya bentuk linear. Kenapa? Karena di sini ada 2 atom yang diikat dan 1 atom menjadi atom pusat, itu dia berada pada satu garis lurus. Jadi ini linear. Kemudian kalau sp2 ini dia membentuk segitiga trigonal planar atau segitiga datar. Kemudian kalau sp3 ini membentuk tetrahedral. Seperti ini, ada 4 atom yang diikat dan 1 atom pusatnya. Kemudian hibridisasi sp3d ini membentuk yang namanya trigonal bipiramidal. Ada 5 domain elektron. Jadi di sini ada 5 atom yang diikat, kemudian ada 1 atom pusat di tengahnya. Nah, kemudian yang terakhir ada sp3d2. Ini dia punya 6 domain elektron. Jadi ada 6 atom yang diikat pada molekul yang memiliki hibridisasi sp3d2 ini. Itu ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan teori VSEPR, ini pakai yang namanya notasi bentuk molekulnya. Jadi di sini, kalau misalnya di sini kan notasinya ada A, X, kemudian yang di sini ada A, ada X, ada E. Nah, apa itu artinya? Jadi kalau A di sini itu maksudnya adalah menyatakan atom pusatnya. Itu ya. Nah, kemudian kalau X, nah kalau yang X-nya ini di sini ini menyatakan jumlah atom yang diikat. Jadi karena di sini AX2, berarti ada 2 atom yang diikat. Jadi X itu menyatakan pasangan elektron ikatan atau jumlah atom yang diikat. Nah, sedangkan yang E-nya ini menyatakan pasangan elektron bebas. Itu ya. Jadi kalau yang E dia menyatakan pasangan elektron bebas yang tidak digunakan untuk berikatan. Contohnya yang ini. Itu ya. Paham sobat belajar? Nah, jadi yang perlu sobat belajar ingat adalah notasinya. Nah, dari notasi itu sobat belajar bisa membayangkan gitu bagaimana bentuk dari molekul tersebut. Misalnya karena ini yang diikat adalah dua atom, kemudian tidak ada pasangan elektron bebasnya, maka dia membentuk bentuk molekulnya linear. Kemudian kalau AX3 dia membentuk bentuk molekul seperti segitiga atau trigonal planar. Kemudian ini bentuknya bentuk V karena ada 1 pasangan elektron bebas yang menyebabkan adanya tolakan dari pasangan elektron bebas, makanya di sini bentuknya agak bengkok seperti huruf V. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya kalau misalnya ada 4, dia membentuk tetrahedral seperti ini gambarnya. Kemudian AX3E kalau misalnya salah satunya dia menjadi pasangan elektron bebas, maka dia akan membentuk yang namanya trigonal piramidal. Kemudian kalau ada 2 pasangan elektron bebas, dia jadi bentuk V agak bengkok gitu karena tolakan dari pasangan elektron bebasnya. Kemudian kalau 5, ada 5 elektron yang diikat, dia membentuk yang namanya trigonal bipiramidal. Jadi piramida segitiga yang ada 2 ditumpuk jadi 2 gitu. Nah, kemudian AX4E kalau misalnya salah satunya ini dia menjadi pasangan elektron bebas, itu dia akan membentuk yang namanya jungkat-jungkit. Nah, kemudian AX3E2 ini akan membentuk yang namanya bentuk T. Itu ya, ada 2 pasangan elektron bebas.
Nah, begitu selanjutnya. Kemudian sampai yang paling banyak itu yang memiliki 6 domain elektron, yaitu dia membentuk oktahedral. Nah, kemudian kalau digantikan dengan PEB nanti bentuknya jadi akan seperti ini. Kalau 1, kalau 2 jadi segi 4 planar atau segi 4 datar, gitu sobat belajar. Jadi materi bentuk molekul ini yang akan kita coba gitu, soal-soal seperti apakah yang kira-kira merupakan soal-soal tipe soal UTBK. Itu ya. Sekarang kita coba latihan soalnya ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, di sini soal pertama di sini membahas mengenai jika suatu atom A dengan nomor atom 4 dan atom B dengan nomor atom 17 membentuk suatu molekul, bentuk dan kepolaran molekul tersebut adalah. Nah, jadi di sini ada 2 atom yang kalau misalnya dia berikatan akan membentuk bentuk molekul apa gitu. Jadi di sini ada A, atom A, nomor atomnya 4. Kemudian atom B, nomor atomnya 17. Itu ya. Nah, di sini yang atom A Nah, kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya, ya. Jadi, di sini berarti 2 konfigurasi elektronnya. Kemudian untuk yang B, 17B, ini konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 7. Ini ya. Ini elektron valensinya A, ini elektron valensinya B. Nah, berarti biasanya yang punya jumlah elektron lebih sedikit atau yang punya jumlah elektron tak berpasangan lebih banyak itu yang menjadi atom pusat. Nah, di sini A, kita gambarkan bentukannya. A-nya ini sebagai atom pusat ya. Jadi di sini ada 2 elektron yang ada di sekitaran A. Nah, kemudian B, di sini dia perlu untuk menangkap 1 elektron supaya dia stabil. Itu kan ya? Nah, ini dia perlu untuk menangkap kekurangan 1 elektron lah, kita tulis. Kekurangan 1 elektron, gitu ya. Berarti B akan mengambil elektron yang dimiliki oleh A, akan membentuk suatu pasangan elektron ikatan dengan A supaya dia stabil kan ya. Biar pas 8. Kan? Nah, ini juga di sini. Jadi B-nya ada 2 supaya keduanya sama-sama stabil, gitu kan? Nah, berarti di sini kita bisa lihat nih. Nah, karena tidak ada PEB ternyata yang dimiliki oleh A, di sini nggak ada PEB. Adanya semuanya sudah berikatan. Tidak ada tidak ada PEB. Nah, di sini untuk dapat menentukan sifatnya polar atau non-polar, kita bisa tentuin dari bentuk molekulnya. Jadi kalau misalnya polar itu kan berarti dia punya perbedaan muatan. Nah, perbedaan muatan itu bisa dicirikan dengan di dalam molekulnya itu dia punya yang namanya pasangan elektron bebas. Jadi ada yang cenderung negatif, nanti ada yang cenderung positif. Nah, karena di sini tidak ada pasangan elektron bebas, maka tidak ada yang lebih cenderung negatif tadi. Gitu. Jadi di sini dia sifatnya di atom pusatnya karena nggak ada PEB-nya, sifatnya cenderung bersifat non polar. Karena tidak ada perbedaan muatan tadi. Gitu. Jadi di sini sifatnya adalah non polar ciri-cirinya. Kalau misalnya dia tidak ada PEB, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi pokoknya intinya dia non polar ya, berarti yang polar ini salah, ini juga salah, gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Di sini kan ada A, B2 karena tidak ada pasangan elektron bebas, maka kalau ada 2 elektron yang 2 atom yang diikat dan tidak ada pengaruh dari pasangan elektron bebas, maka bentuknya akan linear, gitu ya. Berarti jawabannya adalah non polar dan
linear. Itu jawabannya yang B. Itu ya sobat belajar. Oke? Nah, jadi kalau misalnya nggak ada pasangan elektron bebasnya, berarti dia sifatnya non-polar. Oke? Nah, kira-kira gambarnya seperti ini jadinya. Jadi di sininya B, di sininya yang jadi atom pusatnya, yang di tengah-tengah itu adalah A-nya. Itu ya. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya nomor 2, konfigurasi elektron unsur D dan E adalah sebagai berikut. Jadi udah dikasih tahu nih konfigurasi elektronnya. Kemudian, rumus kimia dan bentuk molekul yang dapat dibentuk kedua unsur tersebut adalah, nah, yang ditanya adalah rumus kimianya dan juga bentuk molekul yang mungkin dibentuk oleh kedua unsur tersebut. Nah, gimana caranya? Oke. Jadi di sini kita lihat dulu. Nah, elektron valensi dari atom D ini adalah, kalau kita jumlahkan berarti ini elektron valensinya 7 ya. Nah, kalau yang ini berarti elektron valensinya 5. Ya kan? 7 dan juga 5. Nah, berarti kira-kira yang jadi atom pusat yang E lah ya ini ya. Karena dia punya lebih banyak elektron tak berpasangan dibandingkan yang D. Biasanya jumlahnya lebih sedikit. Elektron valensinya dia jadi atom pusat. Gitu ya. Nah, kemudian di sini jadi yang E ya. E dia punya E punya 5 domain elektron. Nah, karena di sini D itu berarti dia butuh 1 elektron supaya stabil biar 8, maka dia akan berikatan dengan elektron tak berpasangan punya E di sini. Nah, dia ada 7 kan? Kemudian di sini. Nah, kemudian di sini. Nah, gitu. Nah, di sini ada nggak nih E, D3? Kita lihat. Nah, ternyata tidak ada ED3. Nah, karena di sini tidak harus oktet ketentuannya, berarti ini elektron yang sudah berpasangan punya E masih bisa digunakan untuk berikatan. Jadi di sini ada, ini adalah penyimpangan kaidah oktet. Tapi dia tetap bisa berikatan dan sifatnya tetap stabil. Nah, jadi kalau seperti ini, bentuk molekulnya, rumus kimianya jadinya ED5. Gitu ya. Nah, ED5 nih di sini. Berarti karena tidak ada pasangan elektron bebas di sini jadinya, berarti ini domainnya ada 5. Nah, yang 5 di sini berarti bentuknya adalah bipiramida trigonal. Karena ada 5 atom yang diikat oleh atom pusat E. Gitu ya. Oke. Nah, gambaran lebih jelasnya ini sobat belajar bisa catat dulu nih. Yang ini. Oke. Nah, gambaran lebih jelasnya, nah ini, sobat belajar bisa lihat di sini. Jadi, ini atom pusatnya tadi yang E, kemudian D-nya itu diikat ada 5. Karena tadi ternyata pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh E itu tetap dapat digunakan untuk berikatan. Oke? Jadi, ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya bentuk konfigurasinya seperti ini. Bisa ED3 tadi, bisa ED5. Gitu ya? Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kulit terluar atom pusat suatu molekul mempunyai 6 pasang elektron yang terdiri dari 4 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Nah, berarti bentuk molekulnya adalah, nah ini penggambarannya. Jadi di sini dia punya 6 domain elektron. Nah, di mana yang 4-nya itu dia digunakan untuk berikatan. Yang 2-nya itu dia merupakan elektron bebas. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini pasangan elektron bebasnya ada 2. Nah, ini yang berikatannya. Ini PEI-nya yang di sini.
Ini juga pasangan elektron ikatan. Nah, gitu. Jadi ada 4 yang berikatan, ada 2 yang bebas. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia akan membentuk seperti bentuk segi 4. Nah, gini. Nah, dia bentuknya akan membentuk segi 4 datar atau segi 4 planar. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu ya. Gampang kan ya? Jadi kalau ini berarti tadi 6 pasang elektron itu sama saja dengan 6 domain elektron. Domain elektron. Nah, 6 domain elektron ini kalau kita tuliskan rumus domain elektronnya itu adalah AX6. Nah, tapi di sini dia punya 4 pasang elektron ikatan. Elektron ikatannya itu X. Berarti di sini kalau rumus molekul secara molekulnya ya, molekul menurut ini tadi berarti rumusnya adalah AX4 terus 2 yang bebas, AX4E2. Nah, inilah rumus molekul dari segi 4 datar atau segi 4 planar. Gitu ya sobat belajar? Paham? Oke, ini dicatat dulu boleh. Gambarnya ini dibuat. Sudah? Kira-kira seperti ini gambarannya. Kemudian rumus molekulnya seperti ini. Notasi rumus bentuk molekulnya seperti ini. Oke ya? Sudah? Sudah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya di sini yang ditanya adalah orbital hibrida yang digunakan oleh atom pusat pada molekul SF4 dengan nomor atom S sama dengan 16 dan F sama dengan 9 adalah. Nah, berarti yang ditanya adalah orbital hibrida. Nah, orbital hibrida dari SF4. Nah, kita kalau mau tahu orbital hibridanya, kita tentukan dulu konfigurasi elektron dari kedua atomnya. Di sini ada S, 16S. Kita buat seperti ini ya, karena ini hubungannya ke hibrida. Kita buat yang berdasarkan konfigurasi, berdasarkan prinsip Aufbau ya. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 ya. Kemudian F 1S2, 2S2, 2P5. Ini ya. Nah, kemudian untuk menentukan orbitalnya gimana, kita gambarkan dulu orbital yang ada di kulit terluarnya. Itu di 3S2 dan 3P4. Nah, kita gambarkan di sini. Nah, di sini S punya 1 orbital, P punya 4 orbital. Di sini terisi 2 elektron, di sini terisi 4 elektron. Itu ya. Nah, sedangkan untuk berikatan dia butuh mengikat 4 di sini, SF4. Nah, berarti ini kan cuma 2 yang tak berpasangan. Sedangkan kalau yang berpasangan kan tidak dapat digunakan untuk berikatan. Maka ini akan tereksitasi ke orbital 3D. Nah, makanya nanti jadinya keadaan tereksitasinya ya. Kemudian yang orbital D itu dia ada 5 orbital. Nah, ini ya. Nah, di sini tadi ada 1 2 1 2 3. Nah, yang ininya dia ke orbital D.
yang satunya. Itu di sini ada 1. Tuh ya. Nah, ini jadinya di sini kita tulis S 1 orbital S, 3 orbital P yang kepake, dan juga 1 orbital D. Jadi di sini hibridisasinya adalah hibridisasi sp3d. Makanya nanti di sini akan masuk nih, ini elektron dari F, elektron dari F, elektron dari F. Ini ada 4 elektron dari F. Gitu ya. Jadi makanya bentuk orbitalnya adalah bentuk orbital hibridanya adalah sp3d. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke? Paham soal belajar? Nah, kalau misalnya mau cari tahu, ini kan berdasarkan orbitalnya gitu ya. Nah, cara lainnya juga sebenarnya ada. Cara lainnya itu adalah dengan menentukan dari bentuk molekulnya. Ini kalau di sini bentuk molekul dari S, berarti kan dia elektron valensinya 6. Berarti kalau kita gambarkan S itu dia punya 6 domain elektron kan. Nah, gini kan. Nah, sedangkan F dia ada 7, berarti perlu menangkap 1. Nah, ini akan berikatan di sini F-nya. Di sini. Dan di sini. Nah, sehingga kalau digambarkan nanti dia akan membentuk seperti ini. Nah, ada 5 domain elektron. Kalau yang punya 5 domain elektron, ini berarti hibridisasinya sudah pasti yang ini, sp3d. Itu ya, 5 domain elektron, S-nya 1, P-nya 3, D-nya 1. Ada 5 domain elektron. Itu ya. Gimana sobat belajar? Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini boleh dicatat dulu. Tadi screenshot. Itu ya. Sudah? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini nomor 5. Atom X mempunyai 15 proton. Menurut kaidah oktet, molekul-molekul yang dapat dibentuk dengan 17Y adalah, nah, kita cari tahu gimana. Nah, di sini X punya dia punya 15 proton. Nah, proton di sini kalau misalnya dia atom, ini atom kan ya, berarti elektronnya sama dengan protonnya. Proton sama dengan elektron. Berarti untuk menentukan konfigurasi elektronnya, kita bisa pakai protonnya tadi ini. Ini. Itu ya. Nah, berarti nanti di sini kita tuliskan 15 A. Ini ya. Kemudian selanjutnya berikatan molekul yang dapat dibentuk dengan berikatan 17Y, atom dengan nomor atom 17. Nah, berarti di sini tuliskan juga 17. Ya, kita tuliskan konfigurasinya. Ini 2, 8, 5. Ini 2, 8, 7. Itu ya. Berarti elektron valensi masing-masing atom X dan Y, ya ini X ya, sorry. Nah, ini X, itu X-nya dia nomor atomnya 5, Y-nya nomor atomnya 7. Ini ya. Nah, berarti yang jadi atom pusat yang punya lebih banyak elektron tak berpasangan. Berarti yang X ada 5. Nah, itu. Y di sini dia perlu 1 elektron. Dia butuh 1 elektron. Nah, berikatanlah Y sama elektron tak berpasangan punyanya X.
Y. Nah, seperti ini. Karena di sini diminta memenuhi kaidah oktet, di mana oktet itu berarti kalau oktet ya. Nah, kalau oktet itu berarti ada 8 elektron di sekitar atom pusat. Ada 8 elektron di sekitar atom pusat. Itu yang memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini benar nggak nih? Atom pusatnya kan tadi X ya. Dia benar nggak? Sudah ada 8 elektron yang ada di atom pusatnya. Ini ada 2. Ini 2, 4 ya. Tambah 2 lagi, 6. Tambah 2 lagi, 8. Berarti sudah benar. Ini bentuknya. Berarti bentuknya adalah, rumus kimia adalah X, Y, 3. Sudah, hanya XY3 yang dapat dibentuk dari ini, dari atom X dengan 15 proton dan atom Y dengan 17 elektron yang memenuhi kaidah oktet. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah hanya XY3 karena di sini syaratnya adalah memenuhi kaidah oktet. Gitu ya. Oke? Nah, jawabannya yang D ini ya. Ini jawabannya. Oke, sudah? Ini boleh dicatat bentukannya. Jadi intinya karena memang kalau di bentuk molekul tuh memang harus berkaitan dengan konfigurasi elektronnya. Jadi sobat belajar harus sudah bisa nih untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Itu ya. Oke? Sudah? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Ion NO3- merupakan ion poliatomik. Atom N bertindak sebagai atom pusat. Bentuk molekul ion NO3- adalah, nah bentuk molekulnya apa nih yang ditanya? NO3-. Nah di sini. Karena N bertindak sebagai atom pusat. N punya nomor atom 7. Nah, 7N. Berarti konfigurasinya 2, 5. Nah, kalau yang O dia punya nomor atomnya 8. 2, 6. Nah, yang jadi atom pusat tadi N kan ya? Nah, nih karena punya lebih banyak elektron tak berpasangan. Nah, kita gambarkan N-nya. N punya 5 berarti 5 domain elektron. Nah, gini ya. Nah, karena di sini dia ada min, berarti ada tambahan, karena ini merupakan ion ya. Dia ada min, berarti ada tambahan 1 elektron. Nah, kita gambarkanlah di sini kira-kira. Oke ya. Nah, O punya 6 elektron. Misalnya O di sini kita gambarkan. O. Sini ada 6 elektron dari O. Nah, yang pertama dia akan berikatan rangkap 2 dengan N di sini dan juga di sini. Oke ya. Kemudian yang sisanya itu akan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, gini. Ini pasangan elektron yang dimiliki oleh N akan dipakai secara bersama, diberikan ke O untuk dipakai secara bersama. Nah, yang ini juga. Ini karena min tadi ya, muatannya. Muatannya min. Nah, nih O yang di sini juga
juga akan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi bentukannya adalah, kalau kita gambarkan, bentukannya seperti ini. Jadi N atom pusatnya, kemudian di sini berikatan rangkap 2 dengan O, di sini ada O, di sini ada O. Gitu ya. Atau karena ini dia rangkap 2 sendiri, maka nanti kita bisa gambarkan O-nya di atas gitu ya. Terus di sini ada O yang rangkap yang tunggal, kemudian O yang rangkap tunggal lainnya. Jadi bentukannya seperti ini. Atau kita bisa lihat bahwa di sini kan sudah tidak ada lagi pasangan elektron bebas. Semuanya digunakan untuk berikatan. Berarti rumusnya adalah AX3. AX3 ini mempunyai bentuk molekul trigonal planar atau segitiga datar atau segitiga planar. Jawabannya adalah yang C. Ini bentuk dari ion NO3- adalah segitiga planar atau segitiga sama sisi. Itu ya, paham sobat belajar? Oke? Nah, kalau sudah oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi yang paling penting banget memang ini nih, konfigurasi elektron. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, bentukannya kira-kira seperti ini, segitiga planar. Nomor 7, lanjut. Ikatan hidrogen dijumpai antar molekul-molekul. Oke, jadi di sini adalah mengenai ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu terjadi adalah ikatan yang terjadi antar molekul yang memiliki atom H dengan F, O, atau N. Jadi intinya ikatan antar molekul yang punya H, F, O, atau N. Dan carilah nih di antara keempat molekul ini, yang mana yang benar? H sama F. Ini benar ya. H dengan F. Itu ya. Kemudian CH3OH. Nah, di sini walaupun ada C, tapi di sini ada O dengan H. Ini alkohol. Alkohol punya ikatan hidrogen. Benar ya? Ada H dengan O. Itu ya. Kemudian NH3. Nah, ini juga udah benar. H dengan N. Ya, ini juga benar. Nah, yang CH4, sini C dengan H aja. Nah, C tidak ada di sini. Berarti ini salah. Berarti yang benar cuma 1, 2, dan 3. Itu ya. Berarti kalau misalnya di option, kalau pertanyaan tipe soal yang seperti ini, yang ada pernyataan-pernyataan, ada suruh pilihan beberapa angka, berarti kalau yang benarnya 1, 2, 3, sobat belajar nanti pilih option yang A. Itu ya. Berarti jawabannya adalah yang A. 1, 2, dan 3-nya benar, 4-nya salah. Gitu ya. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini boleh sobat belajar catat dulu nih. Untuk ngingetin, ikatan hidrogen itu terjadi antara molekul yang memiliki atom H, F, O, dan juga N. Gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya di sini. Nomor atom F dan S berturut-turut adalah 9 dan 16. Pernyataan berikut yang benar tentang senyawa SX4 adalah. Nah, ini juga perlu
Ini kita tentukan dulu nih ininya, konfigurasi elektronnya. Ini 9F 2 dan 7. Kemudian yang S 16S 2 8 6. Berarti elektron valensinya F 7, elektron valensinya S 6. Nah, jadi atom pusatnya adalah yang S di sini ya, dilihat dari yang di sini. Nah, elektron atom pusatnya S, berarti S di sini dia punya 6 domain elektron. Nah, ini ya. Nah, di sini karena dia butuh 1 elektron, maka dia akan memberi ikatan di sini. Ini F, langsung aja ya. Ini F akan dipakai untuk berikatan. Ini F, ini juga F, karena F ya ada 4, ini juga F di sini, juga F di sini. Nah, karena di sini S-nya ternyata masih ada pasangan elektron bebas, ini masih ada PeB, maka sifat dari molekul ini adalah polar. Berarti di sini sifatnya polar karena ada PeB. Berarti benar ya, karena ada PeB. Itu ya. Nah, kemudian yang ini yang kedua, mempunyai sudut ikatan FS. F sama dengan 109. Nah, kalau kita gambarkan bentukannya, ini S. Nah, bentukannya seperti jungkat-jungkit. Nah, ini nggak mungkin dari S, F, S ini dia sudutnya adalah 109. Jadi ini salah untuk 109. Gambaran lebih jelasnya itu, nah ini sudutnya yang sebelah sini tuh dia bukan 109 derajat, tapi sudutnya adalah sekitaran 102 derajat. Ya, berarti ini salah ya. Yang ini tadi benar, polar karena ada PeB-nya. Nah, kemudian yang nomor 3, memiliki sepasang elektron bebas pada atom pusat S. Nah, di sini udah kita lihat nih, ada PeB. PeB-nya ada 1 jumlahnya, pasangan elektron bebasnya ada 1. Berarti yang ini benar ya, ada sepasang elektron bebas. Itu ya. Kemudian bentuk molekulnya tetrahedral. Nah, di sini kalau tetrahedral kan berarti dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kalau tetrahedral tuh dia bentukannya sini. Nah, ini baru tetrahedral. Nah, tapi kalau ini bentukannya adalah jungkat-jungkit. Atau seesaw. Jadi ini salah. Berarti jawabannya cuma 1 sama nomor 3 yang benar. Kalau 1 sama 3 aja yang benar, sobat belajar nanti pilih di optionnya itu yang B. Kalau tipe soal yang seperti ini. Itu ya. Gimana sobat belajar? Tadi kita sudah review sedikit mengenai materi bentuk molekul, dan juga kita sudah membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi bentuk molekul yang menjadi tipe soal-soal UTBK. Nah, semoga sobat belajar makin lebih memahami nih bagaimana materi bentuk molekul dalam soal UTBK. Nah, untuk dapat memahami lebih lanjut, nanti sobat belajar bisa coba beberapa latihan soal yang berkaitan dengan materi bentuk molekul ini. Nah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!